Grand Final MasterChef Indonesia Season 11 ditutup dengan kontroversi. Ini tak lepas dari penetapan pemenang hingga kehadiran Capres 2024 Ganjar Pranowo. Diketahui penonton menilai Kiki lebih layak menjadi juara, tetapi kenyataannya yang keluar sebagai pemenang adalah Belinda. Rentetan kontroversi itu pun memicu kemarahan warganet. Puncaknya, warganet berbondong-bondong melakukan unfollow terhadap akun Instagram MasterChef Indonesia yang bernama MasterChef Ina. Berdasarkan pantauan beberapa sumber, akun Instagram MasterChef Indonesia awalnya memiliki 900.000 pengikut. Namun, begitu Grand Final MasterChef Indonesia rampung, follower akun Instagram MasterChef Ina langsung anjlok. Tercatat akun Instagram MasterChef Indonesia kehilangan 11.000 pengikut, di mana sekarang tinggal 889.000 follower. Jumlah akun yang melakukan unfollow juga berpotensi bertambah jika kontroversi tak kunjung mereda. Adapun dalam Grand Final MasterChef Indonesia Season 11, Ganjar Pranowo hadir bersama istrinya, Siti Atikoh. Keduanya turut mengikuti proses penyerahan hadiah kepada dua juara MasterChef yakni Belinda dan Kiki. Belinda yang dinobatkan sebagai pemenang mendapatkan hadiah berupa uang total senilai 100 juta. Sedangkan Kiki yang keluar sebagai juara 2 mendapatkan uang sebesar 50 juta. Namun yang menjadi sorotan adalah kehadiran Ganjar. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu dinilai hanya pencitraan serta dianggap tak masuk akal untuk menghadiri acara hiburan tersebut. Warganet juga menilai sepantasnya Ganjar sebagai Capres 2024 menghadiri acara yang lebih bermutu. Salah satunya diskusi terbuka mengenai visi misinya, alih-alih nongol di acara TV MasterChef Indonesia. Selain Ganjar, warganet juga marah dengan keputusan juri MasterChef Indonesia. Bahkan ada yang menilai bahwa penetapan pemenangan ini dilakukan secara rasis. Hal ini dipicu karena Belinda yang ditetapkan sebagai juara. Padahal menurut warganet Kiki lebih layak menjadi pemenang. Salah satu alasannya, Kiki sempat membantu Belinda yang tidak bisa memotong daging kambing. So, gimana komentarnya? RCTI sudah melakukan blunder besar 2 kali dalam waktu dekat ini, yang sebenarnya tidak perlu terjadi dan malu loh kalau terjadi. Televisi sebesar ini bisa melakukan blunder yang naif. Sebagai pengamat perilaku selebritis, public figure dan hiburan Indonesia, saya merasa miris jika televisi dengan acara yang masih menggunakan frekuensi publik itu memihak salah satu capres, dan acara reality show-nya yang mengandung penjurian, penilaian itu melakukan hal yang tidak adil. Ingat, netizen 62 itu sangat cerdas, cadas, dan sadis. Sadis dalam hal berani bergerak secara cepat, spontan, tanpa bayaran untuk menggempur hal-hal yang tidak masuk akal, tidak adil, juga tidak menunjukkan rasa empati. Jadi selamat netizen 62, lanjutkan sifat-sifat seperti ini, dan RCTI harus koreksi sebelum ada suara boikot dari masyarakat yang berakal sehat. Salam jernih, salam akal sehat, salam inspirasi untuk Indonesia. Jadi final MCI 11 MasterChef Indonesia season 11 tuh lagi heboh karena ya selain kontroversi tentang yang menang Cindo apa bukan, tapi gue salfok sama ini anjir. Jujur gue nggak tahu urgensi bapak itu di sana ngapain. Gue nggak tahu ya seberapa berusahanya lu pencitraan ya buat pilpres. By the way, gue bukan anti pencitraan ya, pencitraan itu sah-sah aja menurut gue. Tapi menurut gue jelek banget. Tolonglah tim pemenangannya atau gimana nih, siapa sih, maksud gue jelek banget pencitraannya begini, cara begini. Kayak kalau lagi orang pacaran tuh lu tahu ini modus gitu. Maksud gue sah-sah aja kalau lu berusaha mencari perhatian ya buat sama pasangan lu gitu. Tapi kalau caranya begini kan cringe gitu. Ngerti gak sih cringe? Kayak kelihatan banget maunya, modusnya gitu, kelihatan modusnya. Pasti ntar di komen rame, dibilang buzzernya ini, buzzernya itu, bukan. Ntar kapan-kapan gue komenin lagi deh, paslon-paslon yang lainnya. Pak, ini sudah masuk waktunya kampanye, Pak. Lalu langkah kita selanjutnya bagaimana? Ya,
Ya udah, langsung bikin baliho aja, baliho yang besar-besar buat di pinggir jalan, terus sumbang-sumbang dan bikin janji-janji yang banyak ya buat sosialisasi. Pak Banjar, mau kemana Pak? Malam-malam rapi banget. Oh, ini saya harus ke acaranya MasterChef Konoha nih malam ini. Loh, ini kan sudah waktunya kampanye Pak. Kita harus urus itu malam ini. Loh, ini saya mau cari suara. Maksudnya mau ngasih hadiah dulu ke yang juara di season ini, baru kita urus kampanye ya. Mantap. Jijik, jijik. Ya gimana nggak lo di unfollow? Lo bikin acara lomba-lomba masakan makanan enak. Yang lo undang orang yang suka nonton film jorok, film porno, film bokep. Ya orang jadi jijik, jijik. Apa nonton film porno? Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Nggak salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno, film porno. Wong saya suka kok. Beberapa waktu yang lalu Pak Ganjar nongol di azan maghribnya RCTI jadi kontroversi. Terus tiba-tiba Pak Ganjar datang ke grand finalnya MasterChef Indonesia sebagai pemberi hadiah simbolis untuk pemenang, jadi kontroversi juga. Sampai-sampai akun Instagramnya MasterChef Indonesia di-unfollow 11.000 teman-teman. Terus kolom komentarnya dibatasi. Ada apa nih teman-teman? Seharusnya si capret manapun tidak harus ikut campur dan nebeng atau nimbrung acara-acara TV manapun. Kan jelas karena ini masa kampanye, jadi para capret itu menggunakan segala cara. Itu sah-sah saja. Tapi kan ini kan acara masak. Orang pengen menikmati masak dan menikmati kontestasi ini, dan muncullah orang yang nebeng isu gitu. Saya tahu bahwa stasiun TV ini dimiliki oleh suatu happy party yang memang di dalam koalisi tersebut. Tapi kan seharusnya itu kalau memang kita punya pamor, punya karisma, kita berdiri sendiri, dan kita punya daya tarik, kita tidak butuh masuk ke dalam acara manapun. Acara dangdut lah, acara lomba karung lah, acara ini, acara itu. Karena kan itu ada pendukung dari beberapa pihak. Dan yang dirugikan itu adalah acara tersebut. Dikatakan bahwa di Instagram itu ada belasan ribu orang yang unfollow. Ya saya pun kalau misalnya saya lagi menikmati acara kontestasi musik, konser, opera, tiba-tiba muncul itu kan capret yang di situ hanya mau kampanye supaya dia itu dikenal, itu saya langsung ilfeel. Jadi tolonglah masuk saya rada elegan lah gitulah. Saya nggak milih siapapun ya, karena menurut saya itu percuma kita mau milih kiri kanan, karena ujung-ujungnya siapa yang akan menang, ya, dia akan kasih jabatan dan posisi kepada yang kalah. Seperti 2019. Jadi kita percuma ribut. Ujung-ujungnya siapa yang menang, supaya bungkam si lawan, dikasih posisi, dikasih proyek, dikasih jabatan, udah kita pun ribut untuk apa nggak jelas, karena itu memang sudah settingan menurut saya. Tapi kalau kita mau elegan, kalau kita punya harga diri, dan kita memang memiliki integritas, ya bikinlah acara sendiri di luar. Bikinlah acara masak-masak sendiri di luar, tapi jangan nimbrung acara dangdut lah, mau TV lah, acara masak-masak lah, acara makeup artis lah, acara strimulat lah, acara ekstravaganza kalau masih ada, atau acara-acara gitu. Jadi menurut saya itu kayak gimana, kayak nggak punya modal. Itu harus diomongin deh, karena justru itu menjatuhkan citra menurut saya. Ujung-ujungnya orang nggak suka, saya pun nggak suka. Orang mau lihat masak-masak, ujung-ujungnya nongol begini. Untuk apa? Kan jelas banget tuh vulgar, nggak elegan gitu. Dan nimbrungnya sekarang. Kecuali nimbrungnya itu 10 tahun yang lalu, nggak masalah nimbrungnya sekarang. Kenapa? Ada udang di balik batu. Makanya itu vulgar, udang di balik batu itu loh. Tapi ini vulgar ini kelihatan, ada maksudnya. Kalau mau promosi, ya bikinlah baliho lah, di luar lah. Bikin acara sendiri, mau kasih sembako terserah lah, mau apa. Ini untuk capret manapun ya.
Jadi tolong objektif. Jangan sekarang ngebully saya. Saya WNI, karena saya juga ikut coblos, tapi saya tidak akan dukung siapapun. Karena percuma, saya bilang. Kita pilih yang ini, nanti yang ini, kasih jabatan ke seberang. Ya nggak boleh dong. Mana oposisinya, udah nggak jelas mana oposisi. Sekarang kita ribut, nanti pas di ujung ceritanya mereka berpelukan. Bagi-bagi hasil, bagi-bagi proyek, bagi-bagi jabatan. Kita rakyat cuma gigit jari, cuma penonton. Yang bego kan kita. Itu pandangan gue sebagai WNI. Jangan dibilangin gue sebagai buleleng. Kalau buleleng, kenapa aku dikirim surat pemilu? Aku disuruh coblos, datanglah ketua RT sama kepala security. Saya dikawal selalu untuk coblos di daerah saya. Jangan saya suruh coblos dong. Kalau kalian memang nggak suka saya ini WNI, coba hapus. Bisa nggak? Saya lahir sebagai WNI, kan bisa dihapus. Silakan hadapi undang-undang.